Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizita Sari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kisah atau sejarah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita sudah banyak mengetahui sejarah-sejarah tentang Nabi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Setelah kejadian penghinaan Rasulullah SAW oleh kaum Quraisy, kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Taif ini adalah kota di provinsi Mekah, Arab Saudi, pada ketinggian 1.700 meter di lereng Gunung Serawat. Kota Taif ini adalah kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Rasulullah SAW menemui salah satu suku di kota Taif, yaitu suku Sakif, yang masih dekat dengan Mekah dan masih memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW, tepatnya dengan nenek Rasulullah SAW, ibu dari Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah SAW hijrah dengan ditemani oleh mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Di sana beliau menemui para pemuka suku Taif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Hubayb. Mereka adalah anak-anak Amru bin Umair As-Saqafi. Nabi meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban yang kasar. Setelah permintaan Rasulullah SAW ditolak oleh mereka, Setelah permintaan Rasulullah SAW ditolak oleh ketiga pemuka suku Sakif tersebut, Rasulullah kemudian meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangan beliau di kota Taif tersebut. Namun para pemuka tersebut juga tidak mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Rasulullah SAW kepada kaum Bani Quraisy, kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan batu, sehingga mata kaki Rasulullah SAW berdarah. Yang menjadi benteng Rasulullah pada saat itu adalah Zaid. Beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Setelah itu, Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Saibah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Sesampainya di kebun tersebut, Nabi SAW berdoa, "Wahai Rabbku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Rabbku yang Maha Rahim, Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Rabbku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku, asal Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku ajabmu.
kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Pada saat ditolaknya oleh pembesar suku di Taif, bukan berarti Rasulullah SAW gagal berdakwah Islam saat hijrah ke Taif. Doa Rasulullah SAW di atas menjadi perantaranya. Mendengar doa Rasulullah SAW panjatkan membuat dua anak Rabi'ah menjadi tersentuh, sehingga meminta budak mereka berdua yang bernama Addas untuk memetikkan anggur dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW memulai menikmati anggur tersebut, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Addas berkata, kalimat tersebut yang biasa diucapkan penduduk negeriku. Rasulullah pun bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Kemudian Addas menjawab, saya seorang Nasrani dari Niniwe, sebuah kota kecil dekat Mosul, Irak. Rasulullah SAW berkata, daerah tersebut merupakan daerah orang soleh. Yusuf bin Matta adalah. Addas pun merasa ingin tahu apa yang dimaksud Rasulullah SAW. Lalu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasul pun menjawab dengan membacakan cerita Nabi Yunus yang terdapat pada Al-Quran, sampai Addas mendeklarasikan dirinya untuk memeluk agama. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang hanya seorang yang masuk Islam. Di sini yang dituju adalah Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang pertama kali memeluk Islam setelah mendengar kabar kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran jika Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendengar sesuatu yang menyakitkan dari Khadijah, tidak pernah membantah dan tidak juga pernah mendustakan. Kegelisahan dan penderitaan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla atau berkurang dengan perantaraan Khadijah. Sungguh beliau seorang istri yang sangat berjasa. Wajarlah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, sampai-sampai diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah merasa cemburu kecuali kepada Khadijah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutnya meskipun beliau sudah wafat. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah radhiyallahu anha mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan seluruh yang beliau bawa dari Allah serta memberikan dukungan sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah. Dengan masuk Islamnya Khadijah, beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin ringan. Jadi Rasulullah mendengar umpatan dan caci maki terhadap beliau yang membuatnya sedih. Allah menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah saat beliau kembali padanya. Khadijah memotivasi beliau, meringankan bebannya, membenarkannya, dan menganggap remeh reaksi negatif manusia terhadap beliau. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Hisyam bin Urwah berkata kepadaku dari ayahnya Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku membawa kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah dari kasyaf mutiara yang berlubang, yang di dalamnya tidak ada suara riuh dan kelelahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah tentang Baiat Aqabah 1. Ibnu Ishaq berkata, tatkala kaum Ansar tiba di negerinya, mereka mulai menyebarkan berita tentang Rasulullah SAW kepada kaumnya.
dan menyeru mereka kepada Islam, hingga Islam menyebar dengan cepat di tempat mereka, dan setiap rumah orang-orang Ansar tak pernah sepi dari diskusi tentang Rasulullah SAW. Tahun berikutnya, 12 orang Ansar melaksanakan ibadah haji dan mereka menemui Rasulullah SAW di Al-Aqobah yang dikenal dengan Al-Aqobah pertama. Mereka membaiat Rasulullah SAW seperti baiat kalangan wanita. Peristiwa baiat ini terjadi sebelum perang diwajibkan kepada mereka. Baiat Aqobah yang pertama pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW bertemu dengan 12 orang dari Yathrib. Mereka pun masuk Islam. Kemudian mereka berniat bersumpah setia kepada beliau. Isi baiat itu ada 3 perkara, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketiga, berhenti dari apa yang Allah larang atau meninggalkannya. Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umar dan Amr bin Ummi Maktum ke Yathrib bersama mereka untuk mengajarkan kepada manusia perkara-perkara agama Islam, membaca Al-Quran, sholat, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan Baiat Aqobah 2, yaitu Baiat Aqobah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kembali ikut bersamanya penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam. Jumlah mereka 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Itu adalah Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr bin Adi. Mereka menjumpai Rasulullah SAW di Aqobah pada suatu malam. Nabi SAW datang bersama paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu Al-Abbas masih musyrik, dia belum masuk Islam. Hanya saja ia ingin meminta jaminan keamanan bagi keponakannya kepada orang-orang Yathrib tersebut. Ketika itu Al-Abbas adalah orang pertama yang angkat bicara. Kemudian Rasulullah SAW berbicara. Maka beliau pun menjawab, membaca Al-Quran. Beliau menyeru kepada Allah dan menghasung kepada keislaman. Orang-orang Yathrib itu membaiat beliau. Isi baiatnya adalah untuk mendengar dan taat baik dalam perkataan yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Kedua, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ketiga, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Keempat, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Adapun yang kelima, agar mereka berlindung Rasulullah SAW sebagaimana. Adapun yang kelima, agar mereka melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Setelah baiat itu, Rasulullah SAW kembali ke Makkah. Beliau meneruskan dakwah. Kemudian gangguan kaum musyrikin kepada kaum muslimin semakin keras. Maka Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Yathrib. Kemudian kaum muslimin pun berhijrah ke Yathrib, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok-kelompok. Mereka berhijrah dengan bersembunyi-sembunyi sehingga kaum musyrikin tidak mengetahui kepindahan mereka. Waktu itu orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair serta Amr bin Ummi Maktum. Kemudian Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan Umar bin Al-Khattab berhijrah. Mereka berhijrah di dalam rombongan 20 sahabat. Tersisa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan sebagian sahabat. Ibnu Ishaq berkata, Baiat Al-Aqobah pertama dinamakan Baiat Aqobah wanita karena Allah Ta'ala belum menetapkan kepada Rasulullah SAW kewajiban berperang. Ketika Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban berperang dan kaum Ansar lalu membaiat Rasulullah SAW,
di Aqobah kedua untuk memerangi orang-orang berkulit sawo matang dan merah. Maka Rasulullah SAW memberi persyaratan-persyaratan kepada kaum Ansor dan menjanjikan untuk mereka surga jika mereka memenuhi syarat-syarat baiat tadi. Mungkin itu sedikit sejarah tentang Rasulullah hijrah ke Thaif, seorang pertama yang masuk Islam, baiat Aqobah 1 dan baiat Aqobah 2. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.